Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Umami, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta, semester 4 Prodi PAIJ. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi presentasi saya yang berjudul Sosialisasi dan Internalisasi. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi yaitu sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiologi menyebutkan bahwa sosialisasi sebagai teori mengenai peranan, karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Seperti contohnya dalam bentuk sosialisasi masyarakat, yaitu mengadakan gotong royong, membersihkan selokan dan jalanan 2 minggu sekali, atau melakukan ronda malam untuk menjaga keamanan desa. Selanjutnya, sosialisasi dibagi menjadi 2, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Yang pertama, sosialisasi primer. Sosialisasi primer merupakan sosialisasi pertama individu semasa kecil dengan belajar menjadi keluarga atau anggota keluarga. Sosialisasi primer berlangsung saat anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga secara bertahap. Jadi, peran-peran orang yang terdekat pada anak menjadi sangat penting dan harus diperhatikan, karena kepribadian seorang anak akan sangat ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarganya yang terdekat. Yang kedua, kepribadian seorang anak akan sangat ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarganya yang terdekat. Yang kedua yaitu sosialisasi sekunder, yaitu untuk memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu pada masyarakat dalam resosialisasi dan desosialisasi. Maksudnya yaitu proses resosialisasi adalah pemberian suatu identitas diri yang baru kepada seseorang, sedangkan dalam proses desosialisasi seseorang mengalami pencabutan identitas diri yang lama. Contohnya misalnya dalam lembaga sosial, kita mengikuti Karang Taruna, pengurus masjid, atau organisasi lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang internalisasi. Apa itu internalisasi? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan dan bimbingan. Jadi, internalisasi itu proses menjadikan nilai sebagian dari diri sendiri. Contohnya yaitu mengajak anak untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menanamkan kebiasaan sejak dini menghormati orang yang lebih tua. Contoh lain yaitu menanamkan sikap tekun dan tepat waktu pada siswa sejak pendidikan di usia dini. Selanjutnya, macam-macam internalisasi. Macam-macam internalisasi itu ada 4. Yang pertama, internalisasi dalam masyarakat. Yang kedua, internalisasi dalam agama. Yang ketiga, internalisasi dalam pendidikan. Dan yang terakhir, internalisasi budaya. Internalisasi dalam masyarakat diawali dengan keluarga, di mana segala bentuk kepribadian yang dimiliki individu untuk menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial adalah hasil dari adopsi kehidupan dalam keluarga. Yang kedua yaitu internalisasi dalam agama. Kehidupan beragama tak terlepas dari adanya internalisasi. Adapun internalisasi dalam agama dan adanya perkumpulan. Yang kedua yaitu internalisasi dalam agama, yaitu kehidupan beragama tak terlepas dari adanya internalisasi
internalisasi. Adapun internalisasi dalam agama adalah adanya perkumpulan pengajian agama, adanya bangunan tempat beribadah. Yang ketiga yaitu internalisasi dalam pendidikan. Internalisasi dalam pendidikan merupakan perpaduan sistem pendidikan yang saat ini diterapkan dengan sistem pendidikan yang berlaku di suatu negara. Tujuannya untuk mengembangkan sistem pendidikan yang berlaku pada suatu negara. Yang terakhir yaitu internalisasi budaya. Terjadinya internalisasi budaya akibat adanya dinamika dalam unsur kebudayaan. Terlebih saat ini perkembangan zaman yang semakin maju dan modern. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.